Dan memang ya sebagaimana panjenengan tahulah, kita ini kemarin baru saja ngadain hall yang kebetulan belum pernah ada saat durunge iku dibuka ambek Munas Nahdlatul Ulama, ngeri. Keren sekali kita, wah, ya top tenan nggih. Ing atase awake dhewe wong desa. Coba bahasane Bapak, awake dhewe iki pondok kampung gak pantas, tapi kemudian dipercaya oleh para pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk kemudian mengadakan Munas Konbes. Ya alhamdulillah lah. Ya yes, muga-muga barokah. Muga-muga benar-benar barokah lan sing paling penting muga-muga khidmah sedaya kanca-kanca yang menyukseskan Munas Konbes niki. Mugi-mugi estu-estu dados khidmah sing makbulah masmuah indallah subhanahu wa taala. Dan moga-moga apa yang kemarin dimusyawarahkan menjadi satu hasil yang mampu membawa jamiah kita ini di situasi terbaiknya. Kula nggih mboten ngerti wong mboten pengurus dadi yo gak melu rapat kula mboten ngerti kula. Ya wis mek kowah tok seneng kok aku wis seneng wis saestu. Gubuke awake dhewe gak jelas niki Pak saestu iki dirawi masa ke atas saestu. Kula wis kabeh wis bangga kula. Syukur saestu kula wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala para masyayikh saged rawuh mriki, Mbah Yai Kafa, Mbah Yai Kafa bi Mahrus Lirboyo, Mbah Yai Said Akil, Mbah Yai Ubab Maimun, wis kuwatala wis masa akeh. Hatta Mbak Yeni mon kersa katuri mriki. Kula kan panggih teng pendopo terus kula aturi rawuh mriki kersa. Mbak Yeni Wahid. Dadi dhek iku dinisbah nang bae. Alhamdulillah luar biasa muarem kula. Muarem saestu wis. Pokoke sampeyan tungane muga-muga kabeh ana barokahe. Dan juga tapi sing viral iku malah enggak. Ya memang kula niku nelongso kula niku kabeh sampean-sampean kabeh niku hakikate Pak saestu. Saya ini benar-benar enggak kecewa. Cuma saya ini agak prihatin saja sama kita semua ini. Bukan saya enggak ngomongkan Pak dari dulu yang namanya menjelang muktamar Nahdlatul Ulama itu mesti selalu seru dan keras. Tidak pernah enggak. Dan itulah NU. Jangan kamu bayangkan dengan yang lain. Enggak, Pak. NU itu memang gitu. Ada hal-hal yang memang beda kita itu. Saya itu yang agak ngeluh itu adalah malah kalian jenengan ini. Artinya bukan jenengan awakmu tenan ngono ya. Tapi saya kan lihat itu bahwa ketika semua orang itu punya semua orang punya agenda, semua orang punya harapan. Dan untuk memproses agenda itu, memproses harapan itu biasanya memang ada beberapa hal-hal yang kemudian dilakukan. Permasalahannya yang paling memprihatinkan adalah kemudian ketika itu terjadi ternyata kita ini sebagai santri, sebagai Nahdliyin mengalami kemunduran yang luar biasa. Maksudnya, saya tidak pernah bayangkan ternyata ada loh beberapa komentar-komentar atau apapun itu bentuknya kemudian mengkritisi atau bahkan mohon maaf ini mengolok-olok para masyayikh. Para kiai-kiai sepuh. Semono ojo bayangno nek masyayikh iku maknane kiai sepuh iku maknane bagi Anwar Mansur, bagi Huda. Tidak. Tapi semua yang rawuh itu para masyayikh semua, Pak. Kemarin Munas Kombes itu diikuti oleh para pengurus-pengurus wilayah.
Rais Suriah, dan juga ketuatan fidyah wilayah. Beliau adalah kiai-kiai, tokoh-tokoh di daerahnya masing-masing. Kemudian saya lihat komentar-komentar itu. Kalau yang komentari bukan Nahdien malah padang-padang aja. So komentari Nahdien. Berarti aku piye to wong-wong iki. Komentari kiai. Begini. Kiai ini telah melakukan ini. Karena hanya secuil video yang kemudian super viral. Ngapain? Kalau kamu memang santri betul, harus hati-hati betul. Lebih itu Pak. Memang ngono tuh. Kita ini kan kudu belajar husnudzon kepada siapapun. Apa maneh terhadap para masyayikh. Kamu itu wong aku lho ditakoki wong-wong pirang-pirang. Karena kebetulan sing viral kuwi, aku enek ning kono ya kok aku ngene. Sing kuwi lho, sing pas kuwi kan iku wis mari to asline. Sidang-sidang itu kan sudah selesai, kita kan sudah dapat itu laporan-laporan sidang-sidang itu. Terus akhirnya rada viral itu. Enggak wani aku, mau komen apa? Kita ini santri, apa kelayaan kita seorang santri ngomentari kiai? Wong awake dhewe durung dadi kiai. Awake santri kudu gagal. Nah iya toh, Pak. La tadhunanna bi kalimatin harajat min fimri'in muslimin su'a. La tadhunanna bi kalimatin harajat min fimri'in muslimin su'a. Apapun yang terlontar atau hal yang dilakukan oleh saudara kita sesama orang muslim itu walaupun tampaknya kelihatannya ada potensi buruk, maka kita ini dituntut untuk kemudian melihat dari sisi baiknya. Tapi nyapo kok awake dhewe saiki menjadi super lamis, super refleks untuk kemudian ngomentari dengan hal-hal yang buruk, yang negatif. Padahal wa anta tajidulaha mahmila, wa anta tajidulaha mahmila. Padahal sebetulnya kita mau positif thinking, mau kita husnudzon, itu kita masih bisa. Tapi kenapa kemudian kita ini secara refleks langsung kayak sing mau antem, sing mau kritik iku bayai, artinya masyai. Bahkan aku ndelok ono sing kritik Rais Am. Lah kowe iki lho Rais rantinge kowe iku lho daftar dadi imam mushola lho Gung mesti ketompo. Lah kok ngritik kebijakane karena hanya secuil video yang viral. Walaupun toh nanti utuhnya keluar atau enggak penting, tapi kita ini harus mulai mengkoreksi refleks kita. Kenapa kemudian kita itu kok bisa seperti itu gitu loh. Awake dhewe iki santri, Pak. Nyapu kok malih ngono. Padahal kita tahu luhumul ulama itu masmumah. Kita mencibir membicarakan mereka para masyayikh itu bahaya sekali kata Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan luhumul ulama masmumah. Man syammaha marid wa man akalaha mat. Aku kan bolak-balik cerita. Kita ini ngerasani setara ya, paham ya? Nek mayit itu sing setara, ojo gak sing setara. Luhumul ulama itu masmumah. Daging para ulama itu beracun, Pak. Man syammaha maridho. Man syammaha itu apa? Kamu berani mengendus daging mereka, bau mereka, beliau-beliau itu, sakit pasti kamu. Maksudnya apa syammaha itu? Syammaha itu maksudnya piye? Kowe arep ngambu ambune para masyayikh. Ndak. Maksudnya adalah bimujarradil istima'. Bimujarradi istima'il waqi'ah fihim.
Hanya dengan kamu nyaman mendengarkan nalika ana wong rasan-rasan ngrasani para masaih, kamu cukup dengarkan saja, dipastikan akan terjadi rasa sakit. Di mana itu? Ayyudha'ifu imanakum, yudha'ifu qalbakum wa imanakum. Kamu mendengarkan ada orang-orang yang sedang membicarakan masaih dan kamu mengikuti itu, mengikuti forum itu. Kata Imam Ahmad, potensinya hatimu akan lemah dan keimananmu terancam. Mana wis sama lu lek pangkate amatir koyo awake dhewe sudahlah. Apa meneh faman akalaha, siapapun yang kemudian berani ngomentari beliau-beliau, dipastikan mati imanmu dan kamu akan punya kekhawatiran yang sangat mengerikan, mati bisu'il khatimah. Naudzubillah min dzalik. Iku bayatane, Pak. Makanya aku paling seneng itu ya statement ini dawe Imam Malik. Ini untuk itibar kita semua ini ya. Ini untuk itibar kita semua. Makanya apapun yang terjadi, dinamika, apa Pak? Dinamika. Bedanya dinamit apa? Jadi wong-wong, aku ya tahu dulu sapa no podcast ngomong. Dalam NU itu setiap kali pertentangan perbedaan itu biasanya diistilahkan dengan nama dinamika. Terserahlah apapun itu, ngoco Pak. Apapun yang dinamika yang terjadi di antara beliau-beliau itu, walam nakhud fi majara bainas sihab. Kita tidak layak untuk kemudian ikut berbicara akan apa yang sedang terjadi di antara beliau-beliau. Apalagi yang berbeda pandangan itu adalah para masyayikh. Yakini saja bahwa li'annahum ala ijtihadin. Likullin minhum ijtihad, wis ngono ya. Likullin minhum ijtihad. Masing-masing dari beliau-beliau memiliki ijtihad bagaimana membawa jamaah ini di arah yang paling baik. Wis ngono guys. Boleh Pak. Pak Dewi, Bapak Dewi pengurus ranting ora, MWC ora. Wis, iya tenan kuwi. Padahal ono tahlilan tanggane nyapo 7 dinanan 40 dina. Sitok gek sing nawani ade dadi panjenengan imamipun nggih. Nggih enek. Ngono gua ya cara aku. Cara aku NU cara aku. Kowe ora tau gak omongne mau caraku mau, Orang krungu aku ngomong caraku mau, ndak bisa, Pak. Dawi Imam Malik bin Dinar itu kafa bil mar'i syarra alla yakuna shalihah tapi wa huwa yaqau fis salihin. Kamu itu sangat-sangat buruk kalau kamu ternyata belum baik tapi kemudian kamu berani mencibir, ngerasani, ngomentari orang-orang yang baik. Kita ini sudah baik belum? Kita ini baik apa tidak? Tidak, kita ini ya kayak gini nih bentuknya. Bayangno toh Pak, wong nyatane 3 rakaat sampai 1 rakaat lho, awake dhewe mental kita itu loh masih mental 1 rakaat. Tapi kenapa kemudian kita ini berani mencibir, ngrasani wong-wong sing sudah selesai dengan itu semua. Kamu menganggap wah iki lidunya yuhibbuha, lidunya yuriduha. Kamu kok bisa menghakimi para masyayikh kita karena itu semua. Sedangkan kamu nggak ngerti apa yang selama ini beliau-beliau perjuangkan. Nyabo we. Walhasil, tapi kabeh iku ya faktor anu barang ya, Pak. Aku ya jane yo gak pate ingkar aku. Sakjane ngene, ya karena kita ini kan menilai sesuai dengan apa yang kita pahami. Makanya betapa pentingnya kita hati-hati betul untuk kemudian mengfilter berita-berita yang masuk. Loh, paham maksud gak we? Berita-berita apa istilahnya? Palsu loh, berita apa jenenge? Hoax, ya. Berita-berita seperti itu, kebohongan-kebohongan seperti itu bahaya betul itu. Kamu harus antisipasi betul bahwa iki sakjane ngene apa ora ngene. Ditahqiq nese. Karena kata Imam Al-Mawardi, kebohongan itu mengerikan betul. Al-kadhib iku jima'u kulli syarrin wa aslu kulli dhammi. Al-kadhib jima'u kulli syarrin wa aslu kulli dhammi. Bahwa kebohongan yang pada akhirnya menjadi sebuah berita bohong. Nah, itu cerita bohong pada akhirnya menjadi berita bohong. Itu bisa kita dengar dari telinga kita atau bisa kita lihat kalau hari ini dengan mata kita. Itu kan potensi. Apa meneh saiki enek istilah apa kae Pak jenenge? AI.
Lho iya apa gak? Lho iya, kowe saiki iso lho, gak teko kene tapi mau fotomu mau sempilne ning ndi. Alhamdulillah hadir, iso lho kowe. Lho, iso ngono kuwi. Tapi itu jima'u kulli syar'in wa aslu kulli dhammi. Ini adalah muara semua hal-hal buruk. Dan ini adalah pangkal semua hal-hal yang hina. Menjadi penting bagi kita untuk kemudian hati-hati betul dengan berita-berita bohong, kabar-kabar bohong, penggiringan-penggiringan opini yang sebetulnya sama sekali tidak ada kebenarannya. Lisu'i awaqibihi wa khubsi nataijihi, karena dampaknya pasti sangat buruk, Pak. Berita bohong, kabar bohong, kebohongan, kowe ngapusi, kemudian diterima oleh orang, kemudian disebarkan. Bahaya tenan ini, Pak. Bahaya tenan. Isu'il awaqib wa khubsin nataij. Ini dampaknya bisa sangat-sangat buruk. Dampaknya sangat buruk. Kowe moro-moro belum paham sesuatu, kemudian kamu terima, kamu yakini, mau share. Kowe nge-share, sadurunge kowe nge-share, itu pikiran sing tenan. Sebelum kamu bagi, kamu teruskan dan lain sebagainya, kamu like apa-apa, pikir sih. Nalarnya digunakan dulu, nalarnya digunakan dulu. Jangan sampai ternyata kamu nge-share sebuah berita bohong. Li'annahu yuntiju an-namimah. Karena dari kebohongan ini akan muncul yang namanya propaganda-propaganda, yang namanya adu domba. Paham nggak? Maka orang yang membaca, orang yang melihat itu kemudian menangkap sesuatu. Wan namimah tuntiju al-baghdha. Dari yang dia lihat kemudian dia bagi, dari komentar yang ada, yang tumbuh adalah kebencian. Dari kebencian kemudian lahirlah al-adawah. Padahal kalau sudah adawah, permusuhan, lah padahal kabeh padha ngaku santri ini Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Coba bayangkan, sama-sama ngaku santri ini Mbah Yai Wahab Hasbullah. Padha-padha ngaku santri ini Mbah Yai Bisri Sansuri. Tapi tahu-tahu karena kesembronoan kita menggunakan jempol kita yang tolol ini, tahu-tahu kemudian kebencian-kebencian itu muncul, dan itu bahaya sekali. Makanya benar dikatakan apa Pak? Al-kadzib lisun. Al-kadzib lisun. Bahwa kebohongan atau berita bohong itu kayak pencuri yang super profesional. Al-lisu yasriku malak, al-lisu yasriku malak. Pencuri tugasnya mencuri harta yang kita miliki, tapi wal kadzib yasriku aklak. Tapi para pencuri, tapi para pembikin hoax atau berita-berita bohong, atau orang yang nge-share kebohongan-kebohongan itu punya kemampuan untuk mencuri pikiran kita, bahkan mencuci pikiran kita. Makanya awake dhewe dadi wong NU, saiki tugase ndonga muga-muga NU dijaga mbek Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga awake dhewe terus diparingi kompak, Pak, saling peduli, saling peka, saling merangkul. Sekaya dawuh Mbah Hasyim nang Muqaddimah Qanun Asad sih, Mbah Hasyim kan dawuhaken betapa ya Allah, halumu kullukum wa man tabi'akum jami'a minal fuqara'i wal aghniya wad du'afa'i wal aqwiya ila hadhil jam'iyatil mubarakah al mausumah bi jam'iyati Nahdlatul Ulama. Halumu kullukum wa man tabi'akum minal fuqara'i wal aghniya wad du'afa'i wal aqwiya ila hadhil jam'iyah al mubarakah al mausumah bi jam'iyati Nahdlatul Ulama. Kamu semua ayo bareng-bareng aku, ayolah teman-temanmu, semua orang-orang yang ikut kamu, semua santrimu, semua jamaahmu, ayo wabeh konco-koncomu, ayo diajak ini. Semuanya saya minta, semuanya masuk ke jam'iyah yang insya Allah penuh berkah, namanya jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wadkhulu bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad. Kata Mbah Hasyim ini,
Ya Allah. Wadkhulu bil mahabbati wal widad wal ulwati wal ulfati wal ittihad. Kamu semua masuk jamiah Nahdlatul Ulama ini, ke NU ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa cinta, kekompakan, saiyek saeko proyo, cara basa Jawane, gitu Pak. Saiyek saeko proyo, dengan penuh kekompakan, saling bergandengan, ya, al-ulfah wal ittihad, kan ngono Pak. Bahkan wal ittisal bil arwahi wal ajsad. Ayo kita hubungkan jasad kita, juga kita hubungkan roh kita. Ayo kita sambung semuanya. Jasadnya nyambung, rohnya juga nyambung. Makanya sekali lagi, muga-muga kuwabeh paringi aman, kabeh paringi kompak, kabeh benar-benar ya Allah sesuai lah dengan apa yang diharapkan oleh para masyayikh. Ngono iku lah NU pokoknya seru. Lah iya Pak, makanya aku ning ndi ngomong MU wajib bahagia gitu. Kami itu kan yang kamu lihat kan ya apa mek ngono tok. Sampeyan ngerti gak? Wong NU tetep wong NU, Pak. Iku jarak 5 menit bare kuwi, iku ya ngopi kabeh. Ngopi kabeh ya ngakak-ngakak kabeh. Wis lali ambek barang sing dilakoni apa, tapi mergo akhirnya diupload. Ya tapi ya biasa ngono kuwi, biasa. Aku ya santai-santai ae. Gendasku enek bisa nih ngono jajan gitu. Wis kadung. Enggak, Anggit menyapu aku. Lah aku mergo kenal ae. Dan saya baik dengan beliau semuanya. Aku kenal ae mek Kak BCI. Aku gak nyapu mek Kak BCI itu. Oh, gak masalah. Gak masalah apa-apa. Enggak apa-apa. Aku pengen ngopi bareng. Biasa saja. Enggak ada apa-apa. Kamu saja yang melihat itu semuanya terlihat koyo opo, enggak enak opo-opo. Mosok nyapu lek kesel tenan gak wani mudun aku wedi aku ngarang enggak ada. Aku jereh, Pak. Aku juga tak bocah tatapen no. Aku jereh kita ini sudah jalur aman kita ini. Enggak berani kita ini sudah santai. Bahagia. Insyaallah. Akan ini kita doakan moga-moga nanti segera ada muktamar yang benar-benar muktabar, menghasilkan satu keputusan, kepengurusan yang benar-benar memiliki niatan untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama dan juga Nahdien, memperjuangkan pesantren dan para santri, memperjuangkan umat. Wis ngono-ngono kuwi lah tugase apa sih, Pak? Tugase wis mek ngono-ngono kuwi tok asline NU iku. Pokoke piye pesantren hidup, piye santri-santri benar-benar dari dulu NU itu selalu hadir untuk menjadi teman diskusi terbaik bagi bangsa ini, bagi pemerintah. Nasihat ketika diperlukan, nasihat itu ya kadang-kadang memuji, kadang-kadang mengkritik. NU selalu hadir untuk menjadi penyeimbang. NU muji tok ya kapate NU Pak asline. Yo jujur iki, NU ngelem tok, Masya Allah pemerintah luar biasa, gak ngono kuwi NU. Tapi NU akan selalu jujur kalau pemerintah melakukan satu langkah yang positif untuk masyarakat, NU selalu hadir untuk menjadi pendukung pertama. Tapi kalau kemudian pemerintah dianggap melakukan satu apa, dari dulu, dari saya kecil, dan dari literatur yang kami baca, rata-rata memang NU selalu hadir untuk kemudian memberikan masukan-masukan, bahkan tidak segan untuk memberikan kritikan-kritikan tajam terhadap pemerintah. Dan itu NU. Tapi ini NU kok ngelem terus itu NU aslinya. NU gak modeli gak ngono kuwi. Mbak mau nyapa ngomong nih NU ya. Pokoknya ngono kuwi lah pokoknya. Mantap. Aku langsung kudu masuk angin rasanya. Wedi keliru Pak, wedi keliru. Kita ini anak kecil, artinya kita ini orang kecil dan kita nggak ngerti sebetulnya apa yang sedang terjadi. Maka hati-hati ketika membicarakan para masyayikh itu. Wis ngono tok. Memang kita ini selalu meminta, berharap, berdoa, moga-moga akan segera terjadi muktamar yang muktabar. Muktamar yang benar-benar menghasilkan sesuatu. Lah Bapak kula selalu di mana-mana selalu dawuh bahwa
nek iso acara-acara agenda-agenda besar NU itu diadakan di tengah-tengah pondok pesantren. Karena NU itu lahir dari pesantren. Maka acaranya lek iso iku ning pesantren. Begitu. Tapi terserah, karena pada ujungnya pundilah sing paling maslahat. Paling maslahat menurut semuanya. Yang penting kita sebagai warga Nahdien hanya berharap semoga hasilnya benar-benar sebuah keberkahan, sebuah kemanfaatan, sebuah kefaedahan. Wis mek ngono tok kuwi, Mas. Mantap Jawa, mantap jiwa. Pun apa iki acarane awake dhewe?